Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang berbagai macam upaya yang seringkali dilakukan oleh sosok kodam penjaga untuk berkomunikasi dengan diri kita. Tentu saja saya menghimbau untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini untuk menyaksikan video saya sebelumnya, agar diri teman-teman lebih dapat mengerti dan memahami inti dari video kali ini. Selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Serta tidak bosan-bosannya selama pandemi ini, saya pun mengingatkan teman-teman untuk mengikuti himbauan pemerintahan kita, agar diri kita, diri teman-teman, selalu diam di dalam rumah. Hindari berbagai macam kegiatan yang tidak perlu di luar rumah. Jika teman-teman memang terpaksa melakukan kegiatan di luar rumah, teman-teman harus selalu menggunakan masker, dan teman-teman juga harus selalu menjaga jarak diri teman-teman dengan orang lain. Tentu saja agar diri teman-teman tidak menjadi salah satu orang yang terkena virus corona, atau bahkan jangan sampai diri teman-teman menjadi salah satu orang yang menyebarkan virus corona kepada orang lain, terlebih kepada keluarga kita sendiri. Kita lanjut teman-teman. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang berbagai macam upaya yang seringkali dilakukan oleh sosok kodam penjaga untuk berkomunikasi dengan diri kita. Banyak sekali orang-orang yang mungkin saja mengalami hal ini, namun mereka tidak menyadari bahwa sosok kodam yang ada dalam diri mereka seringkali berupaya untuk berkomunikasi dengan diri mereka. Jika teman-teman yang sedang menonton video ini belum menonton video saya sebelumnya, sangat saya anjurkan untuk teman-teman menonton video saya sebelumnya terlebih dahulu. Tentu saja agar diri teman-teman lebih dapat mengerti dan memahami inti serta makna pada video kali ini. Jika pada video sebelumnya saya telah membahas tentang berbagai macam upaya yang sering dilakukan sosok kodam penjaga pada diri seseorang untuk berkomunikasi dengan diri mereka, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya jika kita yang melakukan komunikasi, bagaimana caranya jika diri kita yang melakukan upaya komunikasi dengan sosok kodam yang mendampingi diri kita. Tentu saja hal ini apabila dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki pengalaman supranatural. Jika hal ini dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kemampuan supranatural sejak lahir, maka hal ini merupakan hal yang sangat mudah. Namun, bagaimana jadinya jika hal ini ingin dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan supranatural sejak lahir? Bahkan, orang ini sama sekali tidak pernah melakukan interaksi dengan sosok makhluk alam gaib. Apakah diri mereka akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan sosok kodam yang menjaga diri mereka? Tentu saja bisa, asal orang tersebut melakukan berbagai macam tahap terlebih dahulu agar diri mereka dapat berkomunikasi dengan sosok kodam yang menjaga diri mereka. Baik kodam yang menempati tempat-tempat tertentu, baik kodam yang memang diturunkan secara leluhur, ataupun kodam yang mendiami benda-benda pusaka. Jika teman-teman menyaksikan video ini sampai habis dan teman-teman melakukan segala macam hal yang akan saya sampaikan pada video kali ini, saya yakin kemungkinan besar jika tidak ada yang meleset dan jika memang benar-benar teman-teman didampingi oleh sosok kodam penjaga,
maka teman-teman dapat melakukan komunikasi dengan sosok kodam tersebut. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, tidak bosan-bosannya juga saya meminta dukungannya kepada teman-teman dengan klik like, subscribe, karena tentu saja dukungan teman-teman sangat berarti bagi saya. Setiap dukungan yang teman-teman berikan akan memberikan semangat yang lebih kepada diri saya untuk mengupload berbagai macam video mengenai pengalaman perjalanan serta pengetahuan supranatural yang saya alami. Serta apabila teman-teman mengalami pengalaman supranatural dan teman-teman ingin menanyakan langsung kepada saya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena berbagai macam pertanyaan yang telah saya terima akan saya kumpulkan dan akan saya jawab secara langsung, baik dalam satu video khusus maupun di setiap akhir video saya. Sejatinya untuk melakukan interaksi dengan sosok kodam yang mendampingi diri kita merupakan perkara yang susah-susah gampang, teman-teman. Ya, seperti yang saya katakan di awal video, jika memang diri kita ataupun diri teman-teman sejak lahir memiliki kemampuan supranatural dan telah terbiasa melakukan interaksi dengan makhluk alam gaib, tentu saja untuk berkomunikasi dengan sosok kodam yang mendampingi diri kita merupakan sebuah perkara yang mudah. Namun, bagaimana jika sejatinya diri kita ataupun diri teman-teman tidak memiliki kemampuan supranatural sejak lahir? Bahkan, sejak lahir kita sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan sosok makhluk alam gaib. Namun secara tiba-tiba, diri kita dihampiri dan disenangi oleh sosok kodam yang mendiami tempat-tempat tertentu. Pastinya, diri kita akan merasa kebingungan. Bagaimana caranya diri kita ataupun diri teman-teman dapat melakukan komunikasi dengan sosok kodam tersebut? Bagaimana caranya kita dapat berinteraksi dengan sosok kodam tersebut? Apabila teman-teman yang memang terlahir tidak memiliki kemampuan supranatural dan tidak pernah berinteraksi dengan sosok makhluk alam gaib, sejatinya ada beberapa tahap yang dapat teman-teman lakukan agar diri teman-teman bisa berinteraksi dengan sosok kodam tersebut. Dan jika teman-teman melakukan tahap-tahap yang akan saya sampaikan dengan sepenuh hati, saya yakin teman-teman bisa melakukan interaksi dan komunikasi dengan sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman. Pertama yang dapat teman-teman lakukan untuk berkomunikasi dengan sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman adalah mengenal sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman. Ya, hal ini merupakan hal yang paling dasar dan seringkali terlupakan oleh orang-orang yang dihampiri oleh sosok kodam penjaga. Banyak sekali orang-orang yang melupakan hal ini. Banyak sekali orang-orang yang tidak mau mengenal. Namun, orang ini menggebu-gebu untuk berkomunikasi dengan sosok kodam yang menghampiri diri mereka. Sejatinya, jika teman-teman ingin melakukan komunikasi, jika teman-teman ingin melakukan interaksi dengan sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui siapakah sosok kodam tersebut, dari manakah asal-usul dari sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman. Namun, hal yang saya sampaikan ini mungkin menimbulkan pertanyaan di benak pikiran teman-teman. Bagaimana caranya saya mengetahui asal-usul sosok kodam tersebut? Bagaimana saya mengetahui siapakah sosok kodam tersebut jika saya tidak bisa berkomunikasi dengan sosok kodam yang menghampiri diri saya? Sejatinya teman-teman, untuk kita mengetahui semua hal itu, kita tidak perlu melakukan komunikasi langsung dengan sosok kodam yang ada dan menghampiri diri kita. Teman-teman bisa terlebih dahulu menghampiri orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural dan memiliki kemampuan penglihatan ataupun komunikasi yang lebih tinggi dibandingkan diri teman-teman. Teman-teman bisa menanyakan kepada orang tersebut, siapakah sosok kodam yang menghampiri diri saya? Dari manakah asal-usulnya dan apakah tujuannya? Namun, saya sarankan teman-teman untuk menanyakan lebih dari 3 orang. Karena pastinya semakin banyak teman-teman menanyakan hal tersebut kepada orang lain, keakuratannya pun akan semakin tinggi. Semakin banyak teman-teman tanya, teman-teman bisa menyimpulkan berbagai macam jawaban yang diterima. Agar teman-teman dapat mengetahui siapakah sosok kodam dan dari mana asalnya, dan bagaimanakah caranya untuk berinteraksi dengan mereka.
Karena ada beberapa sosok makhluk alam gaib, ada beberapa sosok kodam jika seorang yang mereka dampingi ingin berkomunikasi dengan mereka, maka orang tersebut harus melakukan berbagai macam ritual terlebih dahulu agar diri mereka dapat berkomunikasi dengan sosok kodam yang menghampiri diri mereka. Namun teman-teman, ada satu masalah yang sering terjadi jika kita menanyakan secara langsung kepada orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural yang melebihi di atas kita. Karena kebanyakan orang-orang hanya mengaku-ngaku bisa melihat sosok makhluk alam gaib. Namun nyatanya apa yang mereka sampaikan kepada diri kita merupakan omong kosong belaka. Banyak sekali orang-orang yang hanya membual, mengaku bisa melihat, menerawang, dan lain sebagainya. Namun ternyata yang mereka sampaikan bukanlah hal yang sebenarnya. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan, semakin banyak orang-orang yang teman-teman tanyakan, maka jawaban yang diberikan pun bisa semakin akurat. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dari berbagai macam jawaban yang teman-teman terima. Namun teman-teman, ada satu hal yang menurut saya lebih efisien untuk dilakukan apabila memang teman-teman ingin mengetahui jati diri sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman. Teman-teman bisa mencari seseorang yang memiliki kemampuan sebagai mediasi, sebagai perantara untuk dirasuki oleh sosok kodam yang mendampingi diri kita. Tentu saja hal ini bisa lebih akurat jawabannya, karena sosok kodam yang mendampingi diri kita lah yang merasuki orang tersebut dan kita bisa berinteraksi secara langsung. Namun, saat proses mediasi, teman-teman pun harus melihat benar-benar dan teman-teman pun harus melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya hanya diri teman-teman dan sosok kodam yang mengetahui, agar diri teman-teman dapat mengetahui apakah orang yang dimediasi tersebut, apakah orang-orang yang teman-teman minta untuk melakukan mediasi mengatakan hal yang sejujurnya. Karena banyak juga orang-orang yang berpura-pura dapat melakukan mediasi, namun sejatinya diri mereka tidak benar-benar sedang dirasuki oleh makhluk alam gaib. Ketika teman-teman telah berhasil melakukan tahap pertama, ketika teman-teman telah mengetahui secara detail sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman, dan ternyata sosok kodam tersebut memberikan berbagai macam syarat dan ritual agar diri teman-teman dapat berkomunikasi dengan sosok kodam tersebut, maka diri teman-teman hanya tinggal mengikuti syarat serta ritual yang telah diberikan sosok kodam kepada diri teman-teman. Namun saya ingatkan teman-teman, apabila ritual dan syarat yang diberikan kepada teman-teman membuat diri teman-teman harus menduakan Tuhan yang Maha Kuasa, teman-teman bisa mengira-ngira sendiri apabila teman-teman melakukan ritual tersebut, apakah teman-teman melanggar ajaran agama yang teman-teman percayai. Maka teman-teman jangan melakukan ritual itu. Bahkan kalau perlu, teman-teman harus melakukan pembersihan diri. Teman-teman harus mengusir sosok makhluk alam gaib yang menghampiri diri teman-teman. Karena kemungkinan besar sosok kodam tersebut, sosok makhluk alam gaib ini akan memberikan dampak negatif untuk kehidupan teman-teman. Namun, apabila ketika teman-teman setelah melakukan tahap pertama, teman-teman telah mengetahui asal-usul, teman-teman telah mengetahui siapa, teman-teman telah mengetahui mengapa sosok kodam menghampiri diri teman-teman, dan sosok kodam tersebut tidak memberikan berbagai macam syarat agar diri teman-teman dapat berkomunikasi dengan mereka. Itu menandakan sosok kodam dapat diajak berkomunikasi kapan saja. Jika hal ini terjadi, maka teman-teman harus melakukan tahap kedua. Tahap kedua yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman melatih untuk menjernihkan pikiran teman-teman. Ya, menjernihkan pikiran merupakan tahap yang paling penting, namun seringkali dilewati oleh orang-orang yang ingin mencoba berkomunikasi dengan sosok kodam mereka. Padahal, jika mereka tidak melewati tahap menjernihkan pikiran, tentu saja mereka tidak akan pernah bisa untuk melakukan komunikasi dengan sosok kodam yang mendampingi diri mereka. Namun pasti muncul satu pertanyaan di benak teman-teman. Apakah yang dimaksud dengan menjernihkan pikiran?
Yang dimaksud dengan menjernihkan pikiran di sini adalah teman-teman harus bisa mengontrol pikiran teman-teman sendiri. Ketika teman-teman sedang sedih, teman-teman harus bisa secara instan menghilangkan kesedihan yang ada dalam pikiran teman-teman. Jika teman-teman sedang stres, jika teman-teman sedang galau, jika teman-teman sedang pusing mengalami berbagai macam masalah, teman-teman harus bisa langsung menetralkan pikiran teman-teman. Teman-teman harus bisa langsung menghilangkan itu semua dan mengosongkan pikiran teman-teman. Mengapa hal ini sangat penting? Jika teman-teman tidak berhasil menguasai penjernihan pikiran, ketika teman-teman melakukan tahap selanjutnya untuk melakukan komunikasi interaksi dengan sosok kodam, maka kemungkinan besar pada tahap selanjutnya apa yang teman-teman alami merupakan halusinasi yang muncul dari dalam diri teman-teman. Namun, jika teman-teman bisa memfokuskan pikiran teman-teman, jika teman-teman bisa langsung memutuskan semua pikiran-pikiran beban-beban yang ada dalam kepala teman-teman, maka pada tahap selanjutnya kemungkinan besar apa yang terjadi pada diri teman-teman merupakan benar-benar sebuah bentuk interaksi diri teman-teman dengan sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Jika teman-teman telah berhasil melakukan tahap penjernihan pikiran, maka tahap selanjutnya teman-teman harus bisa belajar melakukan puasa. Ya, mungkin untuk sebagian teman-teman yang memang setiap tahunnya diwajibkan untuk melakukan puasa, hal ini bukanlah perkara sulit. Namun, untuk teman-teman yang memiliki kepercayaan berbeda, untuk teman-teman yang memang dalam kepercayaannya tidak diwajibkan untuk melakukan puasa setiap tahunnya, hal ini bisa dikatakan perkara yang agak sulit. Karena memang menahan haus dan lapar dan kita harus tetap melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari bukanlah hal yang mudah. Namun teman-teman, pada puasa di sini, pada puasa yang akan saya bahas, bukan hanya mengenai hal menahan haus dan lapar. Karena teman-teman juga harus menekan berbagai macam kegiatan yang sekiranya dapat merugikan orang lain. Selama teman-teman melakukan puasa, teman-teman sama sekali tidak boleh merugikan orang lain. Teman-teman sama sekali tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Atau bahkan teman-teman sama sekali tidak boleh merebut nyawa seseorang. Intinya, pada saat puasa ini teman-teman harus benar-benar menjalani kehidupan yang lurus. Teman-teman tidak boleh sama sekali merugikan orang lain. Bukan hanya sesama manusia, teman-teman. Selama teman-teman melakukan puasa ini, teman-teman pun tidak boleh dengan sengaja membunuh hewan. Karena jika teman-teman melukai ataupun membunuh hewan, sama saja dengan teman-teman merebut nyawa makhluk hidup. Maka puasa yang teman-teman lakukan akan sia-sia. Tujuan dari puasa yang harus kita lakukan ini adalah untuk melakukan pembersihan diri, agar diri teman-teman dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ketika diri teman-teman ingin berinteraksi dengan sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman. Bahkan apabila sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman termasuk sosok makhluk alam gaib yang memiliki tingkatan-tingkatan yang di atas rata-rata, maka sangat diperuntukkan dan diwajibkan diri teman-teman terlepas dari segala macam beban duniawi, dari segala macam dendam, kebencian, serta urusan duniawi. Oleh karena itu, puasa ini sangatlah penting untuk menentukan apakah diri teman-teman bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman. Setelah teman-teman berhasil terbiasa melakukan puasa, setelah teman-teman berhasil untuk tidak menyakiti, melukai, atau bahkan merugikan orang lain, setelah teman-teman berhasil untuk tidak dengan sengaja membunuh makhluk hidup yang ada di sekitar teman-teman, sekalipun itu binatang, teman-teman bisa langsung melanjutkan ke tahap terakhir. Tahap terakhir ini merupakan tahap perkembangan dari tahap penjernihan pikiran. Tahap terakhir ini adalah tahap meditasi. Ya teman-teman,
Oleh karena ini, mengapa saya katakan pada awal video, tahap penjernihan pikiran merupakan tahap yang paling dasar dan tahap yang paling penting. Karena di saat teman-teman melakukan meditasi, teman-teman harus benar-benar sudah bisa menjernihkan pikiran teman-teman. Di saat meditasi, teman-teman sudah benar-benar harus bisa menghilangkan segala beban yang ada di pikiran teman-teman. Dan saat meditasi, teman-teman harus bisa fokus ke dalam tubuh teman-teman. Karena ketika teman-teman sudah menghilangkan segala beban yang ada dalam pikiran teman-teman, dan teman-teman telah bisa fokus ke dalam tubuh teman-teman, saya yakin saat meditasi tersebut, teman-teman bisa merasakan satu energi lain yang ada pada diri teman-teman. Energi tersebut merupakan energi dari sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman. Serta apabila ketika teman-teman melakukan tahap pengenalan sosok kodam dan teman-teman telah mengetahui nama dari kodam yang menghampiri diri teman-teman, saat melakukan meditasi, saat teman-teman telah terfokus dengan tubuh teman-teman, teman-teman bisa menyebutkan nama tersebut berulang kali dalam hati teman-teman. Ketika teman-teman melakukan ini, maka hal ini akan lebih mudah untuk teman-teman bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan sosok kodam yang ada pada diri teman-teman. Sedikit saran dari saya ketika teman-teman ingin melakukan meditasi, teman-teman ada baiknya melakukan meditasi di tempat yang tidak sering dilewati oleh banyak orang. Karena tentu saja ketika teman-teman melakukan meditasi dan ingin melakukan penjernihan pikiran, teman-teman perlu tempat yang tidak sering diganggu orang lain. Bagaimana caranya kita bisa menjernihkan pikiran jika tempat yang kita lakukan meditasi seringkali dilalui oleh banyak orang? Pastinya konsentrasi kita akan selalu terpecah. Dan ketika teman-teman ingin melakukan meditasi, saya sarankan teman-teman lakukan pada dini hari. Karena pada waktu inilah teman-teman bisa menemukan ketenangan yang tidak ada pada waktu-waktu lain. Beberapa tahap yang teman-teman dapat coba jika teman-teman ingin berkomunikasi dengan sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Namun, tidak bosan-bosannya saya sampaikan, sehebat apapun kodam yang menghampiri diri teman-teman, sehebat apapun kemampuan yang teman-teman terima ketika ada sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman, jangan sampai teman-teman meninggalkan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan sampai teman-teman meninggalkan ajaran kepercayaan teman-teman. Karena belum tentu sosok kodam yang menghampiri diri teman-teman dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk diri teman-teman. Namun, Tuhan yang Maha Kuasa, kepercayaan yang teman-teman anut, sudah pasti dapat memberikan kehidupan yang lebih positif untuk diri teman-teman. Saksikan terus video yang akan selalu saya upload di channel Animus Sang Indigo. Karena video-video yang saya berikan akan membuat teman-teman lebih paham lagi mengenai berbagai macam hal tentang dunia supranatural. Sampai di sini video saya. Salam Indigo, salam topeng.